Walaupun kamu sudah memahami dasar-dasar HTML dan CSS, biasanya ketika memulai project baru bisa sangat membingungkan. Seperti apa tampilannya, udah kebayang di kepala. Tapi nggak tahu harus mulai dari tag apa, gimana cara nyusun struktur HTML-nya, terus butuh div dulu apa langsung image-nya aja ya. Itu sangat umum dan biasa. Biasanya kebingungan kayak gitu tuh bakal hilang semakin sering kita latihan dan latihan. Oke, biasanya kita langsung jump in ke HTML CSS-nya, tapi sekarang kita coba bangun HTML-nya sambil memahami secara konseptualnya ya. Oke, desain ini tuh intinya memiliki satu kartu dan memiliki dua grup utama. Pertama, grup konteks, kedua, grup image. Oke, sekarang kita ke HTML-nya. Oke, pertama kita akan mulai dengan membuat div container utamanya ya, yaitu dengan di sini saya menggunakan elemen section. Teman-teman bisa menggunakan div atau menggunakan main, bebas teman-teman, sama aja. Kita beri nama class card. Elemen card ini yang akan menampung seluruh isi dari kartu ini. Kemudian di dalamnya sesuai yang tadi ada dua grup utama, yaitu grup konteks dan grup image. Kita akan membuat elemen untuk kedua grup tersebut. Pertama saya gunakan saja elemen div dengan nama class konteks. Kemudian grup selanjutnya adalah div dengan nama class image. Selanjutnya kita turun ke grup yang di level kedua, yaitu di masing-masing grup. Grup pertama untuk grup konteks, ya ini ada 4 elemen. Di sini saya akan gunakan elemen misalkan H2, sedangkan ini elemen P. Untuk harga saya gunakan elemen H3, dan untuk link ini saya gunakan elemen A. Kita akan isi div dari kelas konteks ini. Pertama adalah untuk judul saya gunakan H2, kemudian untuk deskripsi saya gunakan P. Kemudian selanjutnya untuk harga saya gunakan elemen H3, dan untuk button saya gunakan elemen A. Oke, untuk grup yang kedua hanya ada image. Jadi untuk di div image ini saya isi image-nya dengan elemen image. Ini kita isi nama file yang kita punya, atau kali ini saya gunakan yang ada di internet ya teman-teman. Saya ketik linknya seperti ini. Oke, jadi untuk HTML-nya cukup begitu saja. Jadi intinya HTML-nya memiliki dua div utama, yaitu div konteks dan div image. Kemudian di level 2-nya, di div image ini memiliki struktur sendiri, yaitu H2, P, H3, dan link elemen A. Kemudian untuk yang grup utama yang kedua, yaitu grup image tadi, memiliki satu elemen, yaitu elemen image saja. Sebenarnya untuk grup yang kedua kita bisa langsung menggunakan image, misalkan. Jadi nggak pakai div lagi, misalkan seperti ini. Kita delete div image-nya ya. Jadi grup pertama ini menggunakan div, yaitu div detail produk tadi. Yang kedua ini langsung elemen image, itu bisa juga. Tapi di sini saya menggunakan pembungkus atau kontainer berupa div yang saya beri nama class image, karena fungsi div ini akan menjadi cropping atau positioning bagi elemen image itu sendiri. Jadi untuk styling akan lebih baik menggunakan div container, yaitu kelas image ini. Oke, sekarang kita ke CSS-nya. Seperti biasa kita mulai dengan reset CSS. Bagi yang belum paham reset CSS ini, bisa cek video di link deskripsi. Kemudian di body kita kasih background, ya ini adalah warnanya. Saya menggunakan gradasi. Kemudian saya kasih background attachment fix supaya tidak bergerak gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa kita tambahkan link ke file CSS-nya. Ya ini fotonya akan besar, tapi kita atur itu nanti. Dan ini ada background dari bodinya tadi. Oh ya, di elemen HTML-nya kita set font size-nya 62,5% supaya satu rem sama dengan 10 pixel, karena setelah ini saya akan banyak menggunakan satuan rem. Oke, sekarang kita ke kelas card-nya sebagai kontainer kartu kita. Pertama saya bikin height tinggi kartunya, height 350 pixel dan lebarnya 800 pixel. Kemudian kita kasih margin di atas bawahnya kartu ini 10 rem atau 100 pixel, kanan kirinya auto agar center. Kemudian backgroundnya kita kasih putih tapi agak sedikit kekuningan ya. Ya ini seperti ini. Teman-teman hiraukan dulu image-nya karena image-nya memang terlalu besar dan posisinya belum kita tentukan. Kemudian kita kasih box shadow. Oke, sekarang kita atur kelas konteksnya. Ya, untuk kelas konteksnya kita atur tulisan di dalamnya akan rata kiri. Kemudian paddingnya saya kasih 3 rem atau 30 pixel untuk sekelilingnya. Untuk height kita setting 100% agar tinggi dari konteks ini
100% mengisi kartnya ya. Kemudian untuk lebar kita akan isi 60% dari lebar kartnya ya, karena tampilannya seperti ini ya. Jadi saya setting di sini lebarnya 60% dari keseluruhan kartnya. Oke, sekarang kita ke judulnya atau elemen H2. Kita setting fontnya, teman-teman bebas menggunakan font yang teman-teman punya. Kemudian font size-nya di sini saya setting 3,6 rem. Teman-teman bebas juga menentukan besar hurufnya sesuai dengan font kalian. Kemudian untuk warna font saya setting agak abu-abu. Kemudian batas bawahnya yaitu batas ke elemen selanjutnya yaitu elemen deskripsi, saya kasih 1,2 rem atau 12 pixel. Ya, seperti ini. Kemudian di sini judulnya tidak memanjang memenuhi lebar dari kelas konteksnya, tapi hanya sebagian. Untuk itu di sini kita setting width-nya. Di sini saya setting 60% dari lebar kelas konteks. Ya, jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya kelas konteks memiliki 60% dari kartnya, kemudian untuk H2 memiliki 60% dari parent-nya yaitu dari konteksnya. Maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ke elemen P. Ya, di sini saya setting jenis fontnya, kemudian untuk font size-nya saya setting 1,8 rem sesuai dengan font yang saya punya. Kemudian untuk warna fontnya saya setting abu-abu juga, namun lebih terang lagi ya teman-teman. Kemudian untuk batas bawahnya untuk jarak ke elemen selanjutnya saya kasih 2 rem atau 20 pixel. Oke, selanjutnya kita ke harga, yaitu tadi elemennya adalah H3. Font size nya saya coba kasih 3 rem. Warnanya saya buat agak hijau gelap seperti ini. Kemudian batas ke elemen selanjutnya yaitu ke link saya kasih 2 rem. Ya, sepertinya kurang besar, saya tambah 3,6 rem fontnya. Oke, cukup. Selanjutnya kita ke elemen A atau link tadi ya teman-teman. Pertama saya kasih background colornya sedikit hijau juga, ya, hijau gelap juga. Kemudian saya hilangkan garis bawahnya dengan text decoration-an. Kemudian warna fontnya white atau putih. Font size saya kasih 1,6 rem. Kita kasih space di atas dan di bawah fontnya dan kanan kirinya dengan padding saya kasih 0,8 rem atau 8 pixel untuk atas bawah dan 3 rem atau 30 pixel untuk kanan kirinya. Oke, border radius saya kasih 10 pixel agak rounded. Ya, kemudian kita akan bikin elemen ini berada di tengah dari kelas kartnya yaitu dengan mengubah displaynya dulu menjadi blok agar memenuhi lebar dari kelas konteks atau parentnya. Kemudian kita kasih lebar untuk elemen A ini 50% atau setengahnya saja. Kemudian kita kasih margin untuk atas bawahnya 0 dan kanan kirinya auto agar membagi space yang sama di kanan kirinya. Ya, ini sudah di tengah dari kelas kartnya, tinggal teksnya kita kasih center agar di tengah. Sekarang kita ke image. Ya, di kelas image ini kita setting width-nya 40% dari kartnya karena 60% sudah digunakan oleh div kelas konteks tadi. Kita lihat di sini masih besar karena image-nya masih melebihi dari kelas image ini. Di elemen image-nya kita atur width-nya 100% dari kelas image-nya. Begitu juga dengan height-nya. Height dari elemen image ini akan menggunakan 100% height dari kelas image-nya. Ya, kita lihat sudah mengisi. Kemudian untuk object fit-nya kita akan setting cover agar tidak berubah aspek rasionya. Ya, sekarang kita tinggal membuat corner dari card ini rounded, yaitu dengan cara menambahkan border radius pada kelas cardnya. Setting saja 15 pixel. Ya, sebenarnya untuk corner dari cardnya sudah rounded semua termasuk yang sebelah kanan ini, cuma karena image-nya melebihi area dari cardnya maka corner dari cardnya ini tidak terlihat. Kita akan buat div card ini menyembunyikan konten-konten yang ada di dalamnya yang melebihi areanya. Jadi misalkan corner dari image ini kita gunakan properti yang namanya overflow, value-nya adalah hidden. Artinya semua yang melebihi area dari card ini akan disembunyikan. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ya, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan like and subscribe untuk konten-konten trik HTML dan CSS selanjutnya.